Disebutkan bahwa ulama pewaris Nabi. Namun di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan firqah serta aliran, ulama seperti apa yang harus dipanut dan harus diikuti itu Pak Ustaz? Iftaraqatil yahud ala 21. Terpecah orang Yahudi menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Terpecahnya Nasrani menjadi 72 firqah. Waftaraqat ummati ala 73 firqah. Terpecah umatku menjadi 73 firqah. Hadis itu hadis sahih. Ya Rasulullah, berapa yang selamat? Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu saja, al-firqah an-najiyah, yang selamat. Sifat mereka bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab dengan satu jawaban, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka menempuh jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabat. Sampai hari ini akul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, dengan penuh keyakinan, sebenar-benar keyakinan kita berada di jalan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabat Nabi. Tadi kita sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, berbagi, bersedekah, berinfak, tak keluar dari 5 rukun Islam: bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 6 masih kita yakini beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Majelis Ulama Indonesia menetapkan kelompok yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, ciri-cirinya salah satunya adalah mengingkari, mengotak-atik, mengobok-obok salah satu dari rukun iman dan rukun Islam. Selama ustaz itu masih berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah, rukun iman, rukun Islam, tak dia ingkari, tak dia otak-atik, tidak dia preteli, tetap dia amalkan, ikuti dia apapun ormasnya. Hukma sofa, da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Terlalu banyak persamaan kita, jangan dipecah oleh khilafiyah, perbedaan-perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, padahal perbedaan kita hanya sedikit. Mohon sebutkan ciri-ciri ulama su' sehingga kami bisa berhati-hati dan tak sembarangan mengikuti seseorang yang tak jelas keilmuannya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, populer dengan nama Imam Al-Ghazali. Ada juga menyebut Imam Al-Ghazali, Ghazali, dua-duanya betul. Meninggal tahun 505 Hijrah. Masehinya mudah ingatnya 1111, 505. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Di situ dia membahas panjang lebar tentang ulama su'. Ihya Ulumuddin sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di antara cirinya adalah menjual fatwa agama untuk kepentingan dunia berdasarkan hadis Nabi SAW. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yubtawa bihi wajhullah, yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi kemudian dia cari untuk liumani bihi ulama, liujani bihi sufaha, untuk membanggakan diri di tengah orang jahil, untuk menyombongkan diri pada ulama, lam yajid irfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kita tengok, ada yang memperjuangkan agama Allah, ada yang menolong orang susah, tapi ada yang bernostalgia dengan kezaliman. Maka ulama yang sudah rusak, kita harus berpegang teguh kepada yang tetap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian umur panjang nanti, kata Nabi, kalian akan melihat berbagai macam perpecahan di atas muka bumi ini. Tapi kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di, sesudah aku mati, aku alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geram. Ustaz, aliran LDII itu seperti apa? Dulu namanya Darul Islam, lalu berubah menjadi Islam Sejati, lalu berubah menjadi Lengkari, lalu berubah menjadi LDII. Isinya itu saja. Di antara yang dituduhkan kepada mereka adalah bahwa mereka meyakini di luar mereka itu berarti kafir, najis. Berdasarkan ayat Quran, innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis. Makanya muncul isu di tengah masyarakat, kalau kita bertamu ke rumah mereka, nanti bekas tempat duduk kita akan dipelnya, karena kita dianggapnya seperti najis, seperti anjing babi, seperti kotoran. Nah sekarang
mereka sudah mengaku ke Majelis Ulama Indonesia bahwa kami ini sudah tobat. LD ini di bawah pengawasan pembinaan UI, itu tertulis Lembaga Dakwah Islam Indonesia di bawah pengawasan UI. Betul apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kalau bapak ibu ketemu, apapun nama jamaahnya, kalau bapak ibu bertamu ke rumah dia, tiba-tiba tempat duduk ibu di pelnya, tiba-tiba tempat kaki bapak ibu di pelnya, kalau dianggapnya seperti anjing babi, besok datang lagi, pergi ke dapurnya, ke kamarnya, biar mungkin banyak yang benar. Kenapa banyak jamaah ketika sholat memijak kaki kita? Kenapa jamaah ketika sholat banyak memijak kaki kita? Dia bukan memijak, dia mau merapatkan, karena di antara celah-celah di situ ada setan. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Kalau sekali kita tempel di kaki teman, di kaki dia, sekali kita tempel dia diam aja, berarti dia termasuk orang yang nyaman kalau ditempel. Tapi kalau sekali kita tempel dia geser, jangan kita tempel lagi, berarti dia orangnya penggeli. Saya termasuk orang yang nyaman. Kalau saya sedang sholat, ada orang nempel kaki saya diam aja, karena saya tahu dia sedang menjalankan syariat agama Islam. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik, itu hadis riwayat Anas bin Malik, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya, bukan semuanya nempel, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Jadi kalau ada yang nyaman ditempel, tempel. Tapi kalau sekali kita tempel dia geser, jangan tempel lagi, nanti asik urus kakinya. Imam udah sampai habis Fatihahnya, udah masih urus kaki. Saya khawatirnya dia preman baru tobat. Ijah-ijah sekali dia pijaknya kan. Baru tahu. Bila bersahadat, ujung telunjuk bergerak-gerak terus. Kalau udah tempel-tempel aja gerak-gerak. Piting aja. Mohon jelaskan hukum imunisasi untuk anak, Pak Ustaz. Imunisasi ini sampai sekarang masih simpang siur. Fatwa halal dari MUI belum juga keluar. Adapun tentang bahwa dia diambil dari babi dan segala macam, kalau memang penyakit yang dikhawatirkan itu menimbulkan resiko tertinggi mati, antara dua, mati sama babi, pilih mana? Pilih babi, tak boleh pilih mati. Masuk kita ke hutan, pilihannya cuma dua, makan babi sama mati, maka potonglah babi itu. Pakai bismillah, tidak. Babi itu boleh kita makan, ambil babi, colek pakai kecap sedikit. Sementara dapat pisang. Itu nama hukumnya akhafud dararain, memilih dua mudarat, sama-sama mudarat, mudarat tinggi, mudarat rendah. Boleh memilih mudarat yang terendah, akhafud dararain, babi dengan mati. Kalau memang resikonya mati. Ustaz sendiri dulu waktu kecil imunisasi, saya tanya emak saya, "Mak, aku dulu waktu kecil imunisasi, kau tak pernah diimunisasi walau sekalipun, sampai sekarang hidup juga." Bagaimana hukumnya mendengarkan dan menggunakan alat musik menurut Islam? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nama kitabnya Min Fiqhin Daulah, nama kitabnya Fiqhul Musiqa wal Aghani, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, penerbit Gema Insani Press. Al-Ghina Mithlul Kalam, musik itu sama macam kalam, cakap, ngomong. Kalau ingat mati, ajak perang jihad fisabilillah, boleh. Tapi kalau musik mengajak berzina, musik mengajak bunuh diri, dulu ada musik kalau kita dengar bawaan kita mau mati aja, habis itu kita pun bunuh diri, tak boleh. Musik ajak berzina, cinta satu malam, tak boleh. Tapi kalau ngajak ingat mati, orang kaya mati, orang miskin mati, bila Israel datang memanggil, boleh. Tapi jangan dinyanyikan waktu acara pernikahan. Apa tanda-tandanya taubat seseorang itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada perubahan. Aku
alhamdulillah sudah hijrah, sudah tobat. Apanya berubah? Dulu celananya pendek, sekarang sudah tertutup. Tapi kalau ngaku tobat tak ada. Sombong yang minta ampun. Ustaz, saya sudah tobat nih Pak Ustaz. Kalau Ustaz nggak percaya, tanyalah seluruh Batam nih, mana hotel yang tak pernah saya ajak PTS berzina. Tanyalah semua, mana minum kamper tua, spot mix semua tak pernah saya minum. Ini tobat apa mau cerita kesombongan? Orang tobat kok bangga dengan dosa dosanya. Kalau cerita dosa melelehkan air mata, bukan aku sombong. Ada perubahan dalam perilaku. Pak Ustaz, itu dulu orang pelit yang tak wakil Pak Ustaz. Tapi setelah dia tobat Pak Ustaz, sekarang kalau ada penggalangan dana, berapa? 5.000 perak. Apa hukumnya bekerja di bank syariah? Bank syariah sudah keluar fatwa DSN Dewan Syariah Nasional, dia adalah resmi syariah, menuju syariah. Bank syariah ini kalau kita matikan, yang mematikan kita ikut berperan mematikan bank syariah. Sudah 2 bank BPD, Bank Pembangunan Daerah Provinsi, dikonversi menjadi bank syariah. Pertama, BPD Aceh, karena Aceh kuat syariat Islam di sana. Yang kedua, Bank BPD Lombok, karena kebetulan gubernurnya Dr. Azhar tafsir Al-Quran, hafal Quran, Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang berhasil mengkonversi, tentu dengan bantuan umat Islam. Nah, seandainya 33 provinsi ini berhasil mengkonversi, maka insya Allah budget ekonomi syariah kita akan tinggi. Sekarang berapa? Baru 7%, 93% konvensional. Jadi yang tetap bekerja di bank syariah, lanjutkan. Apakah saya berdosa jika setelah saya menikah saya berpisah kota dengan calon suami untuk beberapa bulan karena pekerjaan? Dan calon suami saya setuju. Dia tak setuju sebetulnya, cuma takut ya. Wah, nanti kita nikah ya. Cuman berapa bulannya kita pisah dulu. Ya kebetulan anggota ikatan suami atau bini pula. Takkan ada mau suami istri berpisah, buah hati belayan jiwa, sedetik saja ditinggalkan kau terbayang di lubuk mata. So sweet. Oleh sebab itu, kalau bisa kalian pindah jadi satu kota, bisa. Jangan dulu lama-lama. Ingat, munculnya perselingkuhan, komunikasi rusak disebabkan oleh perjauhan ini. Dekatkan. Ada hal yang tak bisa dibayar dengan materi. Yang kau kejarnya apa? Gaji, sumbangan itu segala macam. Ada ribut segala macam. Ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan materi. Apa itu? Komunikasi amat sangat berharga. Oleh sebab itu, jangan sampai. Benarkah 10 hari awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 awal Ramadan? Berdosakah orang yang kotor rambut dan kuku? Benarkah 10 hari awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 awal Ramadan? Ma min ayamin, tidak ada hari al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah, beramal salih pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Ini hadis yang menandakan tak ada amal yang lebih baik daripada ini. Hadis Nabi, bukan saya yang buat. Walal jihad fisabilillah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Walal jihad fisabilillah. Jihad pun tak bisa mengalahkan ini. Dan hari ini 1 Zulhijjah. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ibu yang hari ini sudah puasa, mantap. Bapak yang hari ini puasa, mantap. Ustaz puasa apa tidak? Tidak. Ustaz yang ngajak puasa, kenapa tak puasa? Saya musafir. Oleh sebab itu, maka bagi yang bisa puasa, puasa. Mana dalilnya puasa 9 hari? Karena Rasulullah SAW yang sumu tis'an Dzulhijjah, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, hadis sahih. Yang mau puasa, kami tak sanggup puasa Pak Ustaz terlalu tinggi, berbanyak sholat sunat. Sholat sunat tak bisa Pak Ustaz, asal Quran. Baca Quran banyak-banyak. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz, banyak-banyak zikir. Zikir pun tak bisa Pak Ustaz, mati aja. Berdosakah orang yang potong rambut dan kuku bagi yang niat kurban? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kalian melihat 1 Zulhijjah, 1 Zulhijjah kemarin sore, nampaknya sudah anak bulan 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi, kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan potong kuku, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong rambut. Hukumnya sunnah, wajib, sunat muakkad.
tidak potong kuku, tidak potong kumis, tidak potong jenggot, tidak potong rambut sejak kemarin sore.